Saya kan cukup sering ya membuat konten mengenai NPD. Dan dari setiap konten saya itu, saya selalu berusaha untuk netral. Selalu berusaha hanya ingin memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh yang namanya NPD, ini loh yang namanya narsisistik. Ini loh bedanya antara narsistik saja dengan yang sudah disorder atau NPD. Hanya memberikan edukasi itu saja. Dan saya tidak pernah ingin berpihak kepada korban maupun pelaku gitu. Saya tidak punya hak untuk itu. Karena ya, selain pasien saya di ruang konseling saya tidak ingin memberikan judgement. Apalagi di ruang publik seperti ini, di media sosial seperti itu. Pengennya seperti itu. Tapi, mungkin ada sebagian dari teman-teman semuanya yang merasa kalau saya ini terlalu berpihak ke arah korbannya. Yang mana ada DM seperti itu. Ada kurang lebih sekitar 2 atau 3 orang gitu yang DM saya bilangnya kayak gitu. Pak, Bapak itu harusnya membuat VT yang berimbang dong. Masa semua yang dibahas ini korbannya dari NPD? Masa dari pelakunya NPD ini tidak diberikan kesempatan untuk berubah? Mereka kan juga manusia gini dan gitu. Banyaklah yang ngomong seperti itu. Ya di satu sisi, saya setuju dengan itu bahwa orang dengan NPD pun ya mereka tetap aja manusia yang harus diberi kesempatan. Memang. Tapi kalau kamu adalah korban dari NPD dan sudah terlalu lama sakit gara-gara orang NPD itu, masa mau disuruh sabar lagi gitu loh. Kan nggak masuk akal. Masa sudah dikasarin, ada KDRT, kekerasan verbal, emosional, psikologis, sampai ada trauma, sampai PTSD, bahkan nggak bisa tidur, anxiety, depression, you name it lah. Banyak masyarakat yang akhirnya punya masalah mental gara-gara itu, gara-gara orang NPD. Masa disuruh sabar lagi? Masa saya nggak menginformasikan itu bahwa korbannya itu banyak yang seperti itu gitu loh. Makanya saya mungkin terkesannya itu lebih memihak ke korbannya. Tapi tidak jarang juga orang-orang yang narsisistik ini yang mungkin belum sampai ke NPD itu menyadari kalau perilakunya itu mengarah ke sana, sehingga ada yang konsul, ada yang berharap aku pengen berubah gimana caranya. Tapi kalau sudah narcissistic personality disorder, itu tantangan yang sangat berat. Untuk dia mengakuinya saja itu susah. Apalagi kalau sampai ditangani gitu loh. Jumlahnya memang sedikit ya di antara para masyarakat Indonesia. Tapi misalkan hanya 1%. Tapi 1% aja kan sudah berapa puluh juta. Atau sudah berapa juta orang yang punya NPD itu gitu kan. Banyak kalau kita lihat di masyarakat sebetulnya. Tapi yang terdiagnosa itu sedikit. Dan rata-rata orang itu kan memang nggak mau cek, nggak mau periksa. Akhirnya yang periksa ya korbannya, yang kita bantu ya akhirnya korbannya. Jadi gini aja supaya fair. Supaya saya nggak panjang lebar lagi lah ya, terlalu banyak ngomong jadinya. Jadi kalau mau fair, selama ini kan korbannya yang selalu akhirnya datang konsultasi ke psikolog. Nah, kalau misalnya para pelaku ini merasa tidak adil, kenapa kok hanya korbannya saja yang mendapatkan bantuan, mendapatkan perhatian, padahal kita sebagai pelaku pun ingin berubah? Ya sudah, kalau begitu nggak usah sekedar DM-DM saya, tapi langsung action gitu loh. Datang ke psikolog, datang nggak harus ke saya, datang ke psikolog, kemudian buktikan kalau kalian mau berubah, bukan sekedar ngomong. Kalau ngomong gampang, kasih dong saya kesempatan, kasih dong begini dan begitu. Iya, gampang. Kita kasih, tapi nanti kalian nggak melakukan kan juga percuma. Gitu, langsung aja action, langsung datang ke psikolog, datang ke konselor, datang ke psikiater atau siapapun, ahli kesehatan mental, dan tunjukkan kalau kalian mau berubah. Gitu aja. Bukan berarti nggak bisa berubah. Bisa, tapi butuh effort. Karena ini tantangan yang sangat luar biasa besar untuk masalah kepribadian, apalagi gangguan yang sudah disorder gitu ya. Itu tantangan yang luar biasa besar. Jadi bukannya saya berpihak, tapi saya menjelaskan masing-masing dari sudut pandangnya korban, sudut pandangnya pelaku itu seperti apa. Oke.
Saya berusaha untuk netral terus untuk menjelaskan dan mengedukasi masyarakat. Lebih susah mana untuk menyembuhkannya dua-duanya ini? Sama-sama susah. Biasanya, untuk para korbannya ini akhirnya harus memisahkan diri dari pelaku. Sedangkan para pelaku ini akan selalu mencari orang yang baru lagi untuk dia manfaatkan, untuk dia manipulasi gitu loh. Sehingga kalau pengen berhenti, ya tunjukin aja. Jangan cuma ngomong, kalau ngomong sih gampang gitu kan. Ya, semoga sih bisa dipahami ya. Untuk kalian yang mungkin DM saya untuk tolong dong kasih kesempatan untuk para pelaku NPD ini untuk bisa berubah. Coba jangan berpihak ke korban. Ya sudah, oke. Saya selalu akan coba untuk netral. Tapi kalian yang merasa kalau punya narcissistic personality atau mungkin hanya kecenderungan narsistik dan ingin berubah, tunjukin. Jangan cuma ngomong. Ya, jadi fair seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami, bisa memberi wawasan kepada kalian semua, dan salam sehat jiwa untuk kita semua.